menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong. Ya, itulah yang kuyakini sejak dahulu. Apalagi banyak orang di sekitar tempat tinggalku yang sebetulnya membutuhkan bantuan. Meskipun hanya sebagai pensiunan pegawai negeri, namun aku berusaha menolong anak-anak yang membutuhkan pertolongan di Serpong, Tangerang Selatan. Nama saya Kartina, pensiunan Departemen Kesehatan Tangsel, bekas di Puskesmas Setu. Sehari-hari saya sekarang suka menerima yang berobat ke rumah dari pagi sampai setelah Isya. Ya, meskipun aku sudah pensiun kurang lebih 8 tahun lalu, namun masih banyak warga yang datang ke rumah untuk meminta bantuan pengobatan. Kebanyakan adalah warga kurang mampu sekitar rumahku. Khusus untuk mereka, aku berusaha meringankan biaya pengobatannya. Dan kepada orang miskin yang kelihatannya dia tidak punya atau dia mengeluh, saya digratiskan, apalagi yang udah nenek-nenek atau anak-anak yang anak-anak murid saya. Kelihatan bahwa dia itu tidak punya, atau dia bilang minjem mau berobat, pinjam dulu, berarti itu saya gratiskan, berarti dia tidak punya uang. Meskipun pengobatan yang aku berikan hanyalah pertolongan pertama kepada warga yang sakit, aku berusaha menolong semaksimal mungkin. Seperti salah satu pasien cilikku hari ini. Dia sebelumnya menderita tipes. Dan hari ini, ia kembali datang untuk mengecek kondisinya lagi. Saya periksa dulu ya. Coba anaknya. Nggak mau, masih kurang panasnya. Coba. Ada batuk? Enggak. Enggak batuk itu. Masih lemas ya, pucat banget kakinya tuh. Masih muntah terus ya. Punya obat mana? Nggak ada. Nggak ada. Udah habis obatnya yang kemarin. Ini sebelum makan ya. Ya, obat kemana? Ini sesudah makannya bubur dulu ya. Kalau masih lemas harus minum susu ya. Ada yang 2 kali, ada yang sebelah, ya ada yang 3 kali 1 sendok. Vitaminnya ya dihabisin biar mau makan banyak ya. Biar minum susu boleh sebelum minum obat atau sesudah minum obat. Jangan bareng obat ya susunya ya. Ya tapi harus minum susu ya. Ya. Kalau masih ada panas masih bubur makannya ya. Ya. Udah ya. Nggak usah bayar ya, ini kan anak murid saya ya. Terus ibu gurunya guru di sini ya. Ya. Beneran cepat sembuh. Ya, cepat sembuh ya. Waalaikumsalam. Selain menolong warga yang sakit, aku peduli kepada anak-anak terlantar yang biasa aku panggil dengan sebutan anak kereta. Selain membantu pengobatan, saya membantu anak-anak kereta yang istilahnya anak kereta yang nyemir di stasiun. Awal cerita saya, kenapa saya tergerak untuk menolong mereka, karena dulu saya pernah kerja di Puskesmas Serpong, setelah itu dipindahin ke Puskesmas Setu, setelah Puskesmas Cisauk. Pas saya ke Puskesmas Cisauk itu naik kereta, saya melihat mereka bisa. Saya melihat mereka waktu nyemir ditanyain tidak sekolah. Saya pengen mengajak mereka sekolah. Cuman waktu itu bagaimana caranya supaya mereka itu bersekolah. Berawal dari rasa iba kepada anak-anak kereta yang kutemui, Tuhan mendengarkan doaku. Dibantu oleh Yayasan Kurota Ayuni, aku menjadikan rumahku sebagai tempat membina anak-anak kereta. Di tengah-tengah kesibukanku,
Aku rela melakukan apa saja untuk mereka. Anak-anak digajar ngaji supaya dia itu, saya cita-cita saya mereka itu harus masuk surga semuanya, insya Allah ya. Dan itulah cita-cita saya dari dulu, masuk surga semuanya. Amin. Terus mereka itu bisa belajar dengan baik dan hidup mereka itu tidak sia-sia di dunia dan di akhirat. Anak-anak kereta ini adalah anak-anak yang masih sekolah, namun terpaksa mencari uang di stasiun atau di kereta. Aku membina mereka untuk menjadi lebih baik. Dahulu, anak-anak kereta yang mengaji di rumah tidak banyak. Alhamdulillah, kini jumlahnya semakin bertambah. Bahkan bukan hanya anak kereta saja yang ikut mengaji dan bisa aku santuni. Dari mulai 4 orang sekarang sampai ada anak kereta itu ada 41 orang. Dari mulai sedikit itu sekarang udah banyak 41 orang anak kereta. Terus anak duapanya jumlahnya 70, anak yatimnya 30, anak duapa dengan anak duapa 40 jadi 70, jadi 41 ditambah 70 111. Aku tidak sendirian menolong anak-anak kereta ini. Sejak awal menolong anak kereta, aku dibantu oleh Yayasan Qurrata Ayuni. Tanpa Yayasan Qurrata Ayuni, aku tidak mungkin dapat membantu anak-anak ini. Sangat besar bantuannya. Bahkan ketua Yayasan Qurrata Ayuni terkadang ikut mengajar anak-anak kereta. Saya bersama dengan Bu Kartina membina anak-anak ini sejak 8 tahun yang lalu. Yang alhamdulillah dengan berbagai masalah yang kita hadapi, ada juga yang akhirnya sekarang kuliah, ada juga yang bekerja di sekitar Serpong, dan sampai sekarang murid kita adalah 41 orang itu dari anak-anak yang dari stasiun kereta api. Selain itu juga ada anak yatim, anak duafa, dan juga yang tinggal di sekitar musola ini. Jadi dulunya memang kegiatan kita di stasiun kereta, kemudian setelah Bu Kartinah pensiun, kegiatan dipindahkan di rumah Bu Kartinah yang alhamdulillah menyediakan rumahnya terus terbuka. Hampir setiap hari membina anak-anak. Bu Kartinah ini orangnya polos lugu ya. Tapi di dalam hatinya itu benar-benar tulus melakukan segala sesuatu. Jadi empatinya sangat tinggi. Kalau melihat ada anak nggak sekolah, ayo ikut ibu yuk sekolah gitu aja. Masalah biaya nanti juga ada gitu ya. Jadi mungkin keyakinan di Bu Kartina bahwa kalau menolong orang lain pasti Allah juga menolong. Keyakinan yang tinggi bahwa anak-anak kereta bisa memiliki masa depan yang baik menjadi pembakar semangatku. Aku sangat bersyukur bahwa sekarang sudah ada anak kereta yang bisa mandiri dan melanjutkan pendidikannya hingga kuliah. Alhamdulillah itu dari kelas 1 SMP. Waktu itu belum ketemu Bu Kartina di 2004 kurang lebih. Itu sempat berhenti sekolah dulu setelah SMP. Tahun nggak sekolah, terus kemudian ketemu sama Bu Kartina, ikut ngaji bareng. Bu Kartina usahakan buat bisa ngebiayain kita. Alhamdulillah bisa sekolah sampai SMA. Beliau alhamdulillah dari bantu kita dari segi ekonomi ya pastinya, dari biaya sekolah mulai dari pendaftaran SPP sampai lulus. Alhamdulillah. Setelah lulus SMA nemuin salah satu pengurus kan ini organisasi ya, jadi salah satu pengurusnya ya, coba nyari kerjaan istilahnya. Alhamdulillah kerja di klinik sehat waktu itu. Sampai sekarang bisa kuliah mandiri dengan biaya mandiri. Ya, mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukannya mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Amin. Aku berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kereta ini. Aku menyayangi mereka dalam segala hal. Bahkan aku membuatkan mereka makan untuk dibawa pulang. Selain itu, aku juga berusaha memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak kereta.
kebutuhan. Jadi menurut kebutuhan mereka saya kasih. Jadi kalau ada yang minta sepatu, minta baju, minta untuk baju olahraga, dia itu saya kasih. Minta tas yang selalu rutin itu buku-buku ya, saya kasih juga ya. Jadi uangnya paling uang untuk renang katanya 10.000, uang untuk jadi kebutuhannya dia masih kecil ya, anak-anak kalau SD, kalau SMP udah mulai gede ya kebutuhannya, tapi belum ada SPP ya. Nah kalau dari itu kan dari daerah Bogor ya, kalau SMA itu baru dia itu SMK sama SMA kan anaknya laki-laki banyaknya. SMK itu sebenarnya dia membutuhkan SPP, membutuhkan uang ujian, membutuhkan UAS, mereka berbeda-beda. Dia itu saya itu ngasih ke dia itu berdasarkan surat. Nah dia itu bawa surat ke saya tanda bukti bahwa dia sekolah di situ dan surat apa sepertinya saya harus diminta ke dia itu kwitansi. Setelah makanan untuk anak kereta siap, aku memanggil mereka satu persatu. Kutanya kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan untuk sekolah. Kegiatan anak-anak kereta mengaji telah selesai. Saat ini mungkin mereka masih menjadi anak-anak penyemir sepatu di stasiun. Namun aku berharap apa yang kulakukan untuk mereka saat ini dapat bermanfaat untuk mereka di kemudian hari. Dan mereka pun bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Aku tidak lupa, di sekitar rumahku masih banyak anak duafa dan yatim yang harus kusantuni juga. Mereka tidak boleh dilupakan. Sekitar 3 tahun. Tidak hanya terbuka untuk anak-anak kereta datang mengaji, terkadang warga sekitar rumah meminta bantuan kepadaku. Seperti saat ini. Rumahku sering dijadikan tempat untuk pengajian warga yang sedang melakukan pengajian. Bisa dibilang rumahku sangat terbuka untuk siapapun. Setelah acara akikah yang berlangsung di rumahku selesai, aku harus bersiap menyambut kedatangan anak-anak yatim, duafa, dan sekitar yang rutin mengaji setiap sore hari. Dibantu putri bungsuku, aku mempersiapkan tempat mengaji. Tadi ada acara ini ada akekahan. Emang ibu-ibu atau anak-anak ada undangan akekahan di sini. Setelah itu baru kegiatan ngaji yang rutin setiap hari. Kadang-kadang dari Latino, dari Batan atau dari tetangga sekitar atau dari pasar. Saya sedang mempersiapkan setelah akekahan di sini dari ibu-ibu tetangga. Terus mempersiapkan setelah asar ngaji setiap sore dipersiapkan dengan anak saya. Yang ngaji sini adalah anak-anak yang tetangga dan sekitarnya, anak yatim dan anak duafa campuran. Tanpa menarik biaya sedikit pun, aku rela mengajar anak-anak yatim dan duafa untuk mengaji. Kebanyakan anak-anak yang mengaji di sini usianya belum dewasa. Bagaimanapun juga, pendidikan agama harus ditanamkan sedini mungkin. Aku sangat bangga dengan anak-anak ini. Mereka selalu bersemangat setiap datang mengaji. Kebanyakan anak-anak ini adalah anak yatim dan duafa yang harus dibantu. Maka dari itu, setiap selesai mengaji, aku memberikan santunan untuk mereka. Aku merasa sedih. Ternyata masih banyak anak-anak yang perlu dibantu. Karena saya merasa iba kepada mereka dan mereka itu membutuhkan, sedih, membutuhkan ketahuan, membutuhkan itu orang tuanya minjam, terus ceritanya dia itu untuk biaya anak-anak sekolah karena anaknya tidak mampu yang di sekitar sini. Sekitar 3 tahun saya ngasih nyantunan mereka untuk kebutuhan sekolahnya, karena emang orang tuanya mengeluh kepada saya, kata anaknya mau ngaji aja katanya di sini tidak akan disekolahkan katanya karena tidak ada biaya, padahal dia itu masih sekolah SD. Jadi saya merasa iba kepada mereka karena
Saya pengen mereka itu pinter. Di Indonesia itu semua orang harus pinter. Ya, aku ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga anak Indonesia adalah anak-anak yang pintar dan cerdas. Tidak ada lagi anak-anak yang harus bekerja. Apa yang aku lakukan saat ini hanyalah sebuah gerakan kecil yang kulakukan sendiri. Semoga saja semakin banyak orang-orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya dan secara tidak langsung memperbaiki kehidupan masyarakat hingga menjadi lebih baik lagi.